Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Nurfan Utisha, NIM 250301020084 dari kelas AK 703. Pada video kali ini, saya akan bahas dan menjelaskan jawaban dari soal ujian tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Pembahasan akan saya jelaskan secara runtut agar mudah dipahami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar. Soal ujian UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 terdiri dari dua bagian soal. Yang pertama ada soal teori, yang kedua ada soal kasus hitungan. Untuk soal teori, yang pertama yaitu saudara jelaskan mekanisme transaksi mata uang asing. Yang kedua, saudara jelaskan bagaimana transaksi forward dan swap terjadi. Yang ketiga, saudara jelaskan mengenai laporan keuangan interim. Menurut PSK nomor 3 dan bagaimana ketentuan periode penyusunan laporan keuangan interim untuk perusahaan emiten berdasarkan aturan OJK. Nah, untuk soal hitungan itu ada dua bagian soal, ada soal 1 dan juga ada soal 2 yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai translasi mata uang asing. Jadi, translasi mata uang asing atau foreign currency translation itu merupakan proses akuntansi yang digunakan untuk mengonversi transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan suatu perusahaan. Proses ini penting karena laporan keuangan perusahaan multinasional harus disajikan dalam mata uang yang sama untuk memastikan konsistensi, relevansi, dan dapat dibandingkan sesuai dengan standar akuntansi seperti PSAK 10 dan IFRS. Dalam konteks perusahaan global, translasi mata uang asing tidak hanya memengaruhi pelaporan keuangan, tetapi juga memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme dari translasi mata uang asing? Yang pertama, kita harus menentukan mata uang fungsional. Yang kedua, mengidentifikasi mata uang pelaporan. Yang ketiga, menentukan metode translasi. Yang keempat, menghitung selisih translasi. Dan yang kelima, penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama, kita harus menentukan mata uang fungsional. Perusahaan perlu menentukan mata uang fungsional untuk pelaporan terlebih dahulu. Umumnya, mata uang fungsional adalah mata uang yang digunakan oleh anak perusahaan untuk sebagian besar transaksinya. Mata uang ini bisa berupa mata uang negara induk, tempat kantor pusat berada, atau tempat sebagian besar operasinya berlangsung. Contohnya, perusahaan di Amerika Serikat menggunakan USD dan perusahaan di Jepang menggunakan yen. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi mata uang pelaporan. Laporan konsolidasi biasanya menggunakan mata uang induk perusahaan. Perusahaan di Korea menggunakan won, perusahaan di Jepang menggunakan yen, perusahaan induk di Amerika Serikat menggunakan USD. Maka seluruh laporan anak perusahaan ditranslasi ke USD. Yang ketiga, menentukan metode translasi. Jadi terdapat tiga metode translasi. Ada current rate method, ada temporal rate method, dan ada monetary atau non-monetary translation method. Metode translasi yang pertama yaitu metode kurs kini atau current rate method. Digunakan jika mata uang fungsional anak perusahaan tidak sama dengan mata uang induk. Aturannya, aset dan liabilitas yaitu menggunakan kurs penutupan atau closing rate, ekuitas atau modal disetor menggunakan kurs historis, pendapatan dan beban menggunakan kurs rata-rata atau average rate, selisih kurs translasi tidak langsung ke laba rugi, tetapi masuk ke OCI, Other Comprehensive Income, dan dicatat di kepentingan lain-lain atau selisih kurs translasi di ekuitas. Yang kedua, ada metode temporal atau temporal rate method. Mata uang pelaporan itu sama dengan mata uang fungsional induk. Anak perusahaan tidak mandiri atau operasi sangat dipengaruhi induk. Laporan harus di-restate ke mata uang induk dengan aturan aset dan liabilitas moneter, kas, piutang, utang itu menggunakan kurs penutupan, aset non moneter, persediaan, aset tetap itu menggunakan kurs historis, pendapatan dan beban itu disesuaikan sesuai dengan jenisnya yang terkait dengan aset non moneter dengan memakai kurs historis, kemudian selisih kursnya masuk ke laba rugi. Yang ketiga ada monetary atau non-monetary translation method. Nah, metode ini sering dianggap sebagai pendahulu dari temporal method. Namun, konsepnya masih digunakan untuk pemahaman dasar translasi.
Jadi untuk memisahkan akun berdasarkan sifatnya ada moneter atau non-moneter dan mirip dengan temporal method tetapi lebih sederhana. Dengan aturan, aset dan liabilitas moneter, kas, utang, piutang itu menggunakan kurs penutupan, aset dan liabilitas non-moneter menggunakan kurs historis, pendapatan dan beban menggunakan kurs rata-rata atau kurs yang berkaitan. Yang keempat, kita menghitung selisih translasi. Selisih kurs terjadi karena perubahan nilai tukar antara tanggal transaksi dengan tanggal pelaporan. Alurnya, translasi seluruh akun sesuai aturan, kemudian hitung selisih total aset dan liabilitas setelah translasi. Selanjutnya, selisih tersebut dicatat sebagai selisih kurs translasi, di mana jika metode current rate itu masuk ke OCI, ekuitas yang sering disebut juga dengan Cumulative Translation Adjustment atau CTA, dan jika metode temporal itu masuk ke laba rugi. Yang kelima yaitu penyajian dalam laporan keuangan. Nah, hasil translasi akhirnya masuk ke laporan konsolidasi sehingga semua unit perusahaan menggunakan mata uang yang sama untuk pelaporannya. Baiklah, berikut adalah rangkuman dari translasi mata uang asing. Di sini terdapat komponen aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, selisih kurs serta penggunaannya untuk metode current rate, temporal, monetary, dan juga non-monetary. Selanjutnya kita akan bahas soal yang kedua, yaitu mengenai transaksi forward dan swap. Transaksi forward adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan kurs yang sudah disepakati hari ini. Forward tidak diperdagangkan di bursa, tetapi bersifat over the counter atau OTC dan biasanya dilakukan melalui bank. Yang kedua ada transaksi swap, itu adalah transaksi yang menggabungkan pembelian atau penjualan mata uang secara spot dan penjualan atau pembelian kembali secara forward. Jadi swap ini adalah dua transaksi sekaligus, spot dan juga forward. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme dari transaksi forward. Jadi mekanismenya yang pertama adalah dua pihak menyepakati jumlah, jenis valuta asing, kurs, dan tanggal penyerahan di masa depan. Nah, pada tanggal transaksi, kedua belah pihak itu akan mengunci kesepakatan, tetapi tidak ada penyerahan dana yang terjadi. Nah, pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, penukaran valuta asing dilakukan sesuai dengan kurs yang telah disepakati di awal. Nah, tujuan dari transaksi forward ini sendiri adalah untuk hedging atau lindung nilai terhadap fluktuasi kurs dan mengunci biaya atau pendapatan falas agar tidak terpengaruh oleh pasar. Nah, di sini saya memberikan contoh soal terkait transaksi forward. Nah, soalnya adalah PT Garuda Indonesia akan membeli USD 100.000 untuk membayar impor 3 bulan lagi. Nah, data berikut diberikan ada kurs spot, kurs hari ini 15.500 per USD. Kemudian suku bunga Indonesia 6% per tahun, suku bunga Amerika Serikat 3% per tahun dengan jangka waktu 3 bulan atau 0,25 tahun. Nah, hitung kurs forward 3 bulan dan berapa nilai yang dibayar oleh PT Garuda Indonesia pada saat jatuh tempo. Nah, formula dari forward itu adalah forward rate sama dengan spot dikali 1 ditambah I suku bunganya dikali dengan waktunya untuk Indonesia dibagi dengan 1 ditambah I USD dikali T untuk suku bunganya. Jadi di sini spot rate-nya adalah 15.500 dikali 1 ditambah 0,06, 6% dikali 0,25 per 1 ditambah 3%, 0,03 dikali 0,25. Kita dapatkan 15.500 dikali 1,015 per 1,0075. Jadi 15.500 dikali 1,00746 menghasilkan 15.615 per USD. Kalau kita kali 100.000 USD hasilnya adalah 1.561.500.000. Jadi kesimpulan dari transaksi forward sendiri adalah PT Garuda mengunci kurs pada 15.615 per USD pada saat 3 bulan. Perusahaan tinggal membayar 1,56 miliar dan tidak terpengaruh oleh perubahan kurs pasar. Selanjutnya untuk mekanisme transaksi forward yang pertama yaitu kaki pertama satu pihak melakukan transaksi spot atau penukaran valuta asing pada tanggal hari ini atau besok.
Nah, kaki kedua, secara bersamaan pihak yang sama membuat perjanjian untuk menukarkan kembali kedua valuta asing tersebut pada tanggal yang berbeda di masa depan dengan kurs yang telah disepakati sekarang. Nah, tujuan dari transaksi swap ini adalah kebutuhan pendanaan jangka pendek atau untuk mengelola posisi valuta asing. Nah, di sini saya juga memberikan contoh soal untuk transaksi swap. PT Maju Jaya membutuhkan 50.000 USD hari ini untuk biaya operasional mendadak, tetapi perusahaan akan menerima 50.000 USD kembali 1 bulan lagi dari pelanggan luar negeri. Bank menawarkan kurs spot Rp15.400 per USD dengan kurs forward 1 bulan Rp15.450 per USD. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa rupiah yang dibayarkan perusahaan hari ini dan berapa rupiah yang diterima atau dibayar saat jatuh tempo, dan jelaskan alur swapnya terjadi. Jadi transaksi spot hari ini, perusahaan beli USD 50.000 dikali 15.400. Dapatnya adalah 770 juta rupiah. Kemudian PT Maju Jaya harus mengeluarkan 770 juta hari ini untuk mendapatkan 50.000 USD. Nah, untuk transaksi forward 1 bulan, perusahaan menjual kembali 50.000 USD kepada bank pada kurs forward. 50.000 dikali 15.450, kita dapatkan 772.500.000. Nah, pada akhir bulan perusahaan menerima 772,5 juta saat menyerahkan USD 50.000 kembali. Nah, hasilnya adalah perusahaan peroleh likuiditas USD tanpa risiko kurs dengan selisih yang terjadi 772.500.000 dikurangi 770 juta, kita dapatkan 2.500.000. Nah, ini mencerminkan biaya swap yang umumnya mencakup selisih suku bunga antar mata uang. Selanjutnya, soal yang ketiga kita membahas laporan keuangan interim. Soal yang pertama yaitu menurut PSAK nomor 3 atau sekarang adalah PSAK nomor 234. Jadi berdasarkan definisi PSAK nomor 3, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Nah, periode interim ini bisa berupa bulanan, triwulan, semesteran, atau periode lain selama kurang dari 1 tahun. Kemudian laporan interim ini bisa disajikan sebagai laporan lengkap atau full financial statement seperti laporan tahunan atau laporan ringkas, condensed, dengan komponen minimal sesuai dengan PSK nomor 3. Nah, tujuannya adalah yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang relevan dan terkini untuk membantu pengambilan keputusan pengguna. Yang kedua, menjadi penghubung antara laporan tahunan tahun sebelumnya dan laporan tahunan tahun berjalan. Selanjutnya, komponen laporan keuangan interim ini minimal. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca, ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CLK yang dipadatkan. Nah, prinsip dari penyusunannya adalah yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan interim harus konsisten dengan kebijakan akuntansi dalam laporan tahunan. Jika ada perubahan kebijakan akuntansi atau estimasi atau penyesuaian signifikan, hal tersebut harus diungkapkan. Nah, laporan interim ini tetap dinilai terhadap kepatuhan standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, catatan dari PSAK nomor 3, PSAK 3 tidak menentukan secara eksplisit siapa yang wajib menyusun laporan interim, seberapa sering atau berapa lama setelah akhir periode interim laporan harus disusun. Nah, itu berarti entitas kecuali jika ada ketentuan reguler dari regulator atau pasar modal. Kemudian, penerbitan laporan interim ini bersifat sukarela, tetapi jika dipilih harus mengikuti ketentuan PSAK nomor 3. Kemudian, perbandingan atau komparatifnya, PSAK nomor 3 ini mensyaratkan penyajian informasi pembanding. Ada laporan posisi keuangan dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, laporan laba rugi dan OCI dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dan arus kas dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait ketentuan periode penyusunan laporan keuangan interim untuk perusahaan emiten berdasarkan aturan dari OJK. Jadi untuk perusahaan publik atau emiten di Indonesia, efeknya itu tercatat di bursa. Nah, pelaporan interim itu diatur dalam POJK nomor 14, POJK nomor 4 tahun 2022.
tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, dan berikut poin-poin pentingnya. Yang pertama, emiten atau perusahaan publik yang telah efektif mendaftar harus menyampaikan laporan keuangan berkala kepada OJK dan mengumumkannya kepada publik. Nah, laporan keuangan berkala meliputi laporan tahunan dan laporan tengah tahunan atau half year atau tengah tahun. Kemudian laporan keuangan berkala ini harus terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan, komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, batas waktu untuk penyampaian laporan keuangan tengah tahunan atau interim. Nah, laporan keuangan tengah tahunan ini wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat untuk akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit. Yang kedua, akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka review. Kemudian, akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit. Untuk batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Pada tabel berikut saya memberikan rangkuman untuk jenis laporan keuangan, periode pelaporan, dan batas waktu penyampaian ke OJK dan pengumuman ke publik. Selanjutnya kita akan membahas terkait soal perhitungan. Jadi soal pertama ada perusahaan Lincoln International. Dia adalah sebuah korporasi di Amerika Serikat yang mempunyai 81.300 akun receivable dan juga 38.900 akun payable pada 31 Desember tahun 2011 sebelum adjusting entries dibuat. Jurnal penyesuaian. Nah, akun receivable-nya itu terdiri dari US dollar sebanyak 28.500, 20.000 Swedish krona senilai 11.800, kemudian 25.000 British pound senilai 41.000 dengan total 81.300 USD. Untuk akun payable-nya terdapat 6.850 dolar, kemudian 10.000 Canadian dollar senilai 7.600, 15.000 British pound senilai 24.450 dengan total 38.900 akun payable dalam dolar. Kemudian current exchange rate-nya untuk Swedish krona itu 0,66, British pound itu 1,65, dan Canadian dollars itu 0,70 pada 31 Desember tahun 2011. Nah, di sini terdapat 4 pertanyaan. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi, determine the net exchange gain or loss that should be reflected in Lincoln income tahun 2011 dan juga akun receivable dan akun payable should be included in Lincoln pada tanggal 31 Desember tahun 2011. Nah, jadi untuk per booknya kita tinggal pindahkan dari soal itu ada US dollar 28.500, Swedish krona 11.800, British pound 41.000, dan akun payable-nya US dollarnya ada 6.850, Canadian dollarnya 7.600, British pound-nya 24.450 dengan total 38.900. Nah, untuk balance sheet-nya tadi diketahui di soal US dollarnya tetap 8.500, untuk Swedish krona tadi diketahui di soal Swedish itu 0,66, British pound itu 0, untuk British pound 1,65 dan untuk Canadian dollar itu 0,70. Nah, untuk US dollar tetap, untuk Swedish krona 20.000 kali 0,66, 13.200. Kemudian British pound 25.000 kali 1,65, 41.250. Totalnya adalah 82.950. Nah, untuk exchange gain or loss-nya, yaitu balance sheet-nya dikurangin dengan per book-nya. Untuk Swedish krona terdapat 1.400, untuk British pound 41.250 dikurangi 41.000 hasilnya 250. Jadi secara total akun receivable itu exchange gain 1.400 ditambah 250 yaitu 1.650. Nah, untuk akun payable-nya US dollarnya 6.850. Nah, Canadian dollars-nya 10.000 dikali dengan 0,7 dapatnya 70.000, kemudian British pound-nya 15.000 dikali 1,65
dapatnya 24.750. Jadi totalnya ada 38.600. Nah, untuk menghitung exchange gain or loss-nya untuk Canadian dollar itu 7.600 dikurangi 7.000 hasilnya 600. Dan untuk British Pound 24.450 dikurangi 24.750 itu minus 300. Jadi untuk exchange gain or loss-nya terdapat 300 untuk akun payable. Yang ketiga, kita diminta untuk membuat journal entries untuk merekam akun receivable dengan spot rate Swedish krona 0,67, British pound 1,63. Yang pertama itu untuk yang US dollar dulu. Jadi kita buat jurnalnya cash terhadap akun receivable senilai 28.500 US dollar. Nah, yang kedua untuk Swedish krona, kita akan menerima akun receivable-nya cashnya senilai 13.400 dari 20.000 dikali 0,67 spot rate-nya. Dengan akurasi variable krona yang telah kita hitung sebelumnya adalah 13.200 sehingga didapatkan exchange gain di kredit senilai 200. Nah, untuk yang ketiga itu untuk British Pound. Nah, akurasi variable dari British Pound itu 41.250 yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian di sini kita menerima cash 25.000 dikali spot rate-nya 1,63, dapatnya 40.750. Sehingga di sini kita mengalami exchange loss di debit dari 41.250 dikurangi 40.750 loss sebanyak 500. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat journal entries untuk akun payable dengan spot rate-nya Canadian dollars 0,71 dolar. Untuk British pound itu spot rate-nya 1,62 US dollar. Nah, untuk yang pertama, akun payable yang kita record dalam dolar itu akun payable terhadap case. Kita bayar hutang 6.850. Nah, ketika kita membayar hutang di Canadian dollars, spot rate-nya itu udah 0,71 rate spot rate-nya. Sementara akun payable kita tadi ada 7.000. Sekarang kita harus membayar 10.000 kali 0,71. Jadi kita mengalami kerugian sebanyak 100 dari 7.100 dikurangi 7.000. Kemudian untuk British Pound, kita kan punya 15.000 British Pound. Kemudian akun payable-nya yang sebelumnya itu ada 24.750. Yang harus kita bayar sekarang adalah 15.000 kali 1,62, yaitu 24.300. Jadi akun payable-nya 24.750 dikurangi cash yang telah kita keluarkan 24.300 sehingga kita mendapatkan keuntungan exchange gain di kredit senilai 450. Kita akan membahas soal perhitungan yang kedua. Jadi, Bill mengakuisisi seluruh saham beredar So of London pada 1 Januari 2011 seharga 800.000 US dollar. Ketika kurs untuk British Pound 1,6 dolar dan ekuitas pemegang saham So terdiri dari 400.000 British Pound, modal saham, dan 100.000 British Pound laba ditahan. Nah, mata uang fungsional So adalah British Pound. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini akun neraca So pada 1 Januari tahun 2011 dalam British Pound dan dalam dolar Amerika Serikat yang dirangkum sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk kurs valuta asing tahun 2011 adalah sebagai berikut. Terdapat current exchange rate pada 1 Januari 2011 1,6 dolar, kurs rata-rata tahun 2011 atau average exchange rate itu 1,63, kemudian kurs untuk dividennya 1,62, kurs pada 31 Desember tahun 2011 yaitu 1,65. Nah, kemudian di sini juga terdapat adjusted trial balance dari British Pound pada tanggal 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut. Pada soal pertama kita diminta untuk menyiapkan lembar kerja untuk mengonversi neraca saldo So yang telah disesuaikan per 31 Desember tahun 2011 ke dalam dolar Amerika Serikat. Nah, di soal dijelaskan bahwa current rate pada 1 Januari 1,6 dolar, average-nya 1,63 dolar, dividennya 1,62 dolar, dan current rate pada 31 Desember tahun 2011 itu 1,65 dolar. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada sebelumnya, untuk aset dan liabilitas kita menggunakan closing rate yaitu 1,65.
Ada komponen case, account receivable, inventories, equipment, accumulated depreciation, dan juga account payable. Nah, kemudian untuk akun pendapatan dan beban itu menggunakan kurs rata-rata 1,63. Ada cost of sales, depreciation expense, operating expense, dan juga ada sales. Nah, untuk ekuitas, capital stock, dan return earning, kita menggunakan kurs pada 1 Januari 1,6 dolar. Dan dividen kita menggunakan kurs dividen 1,62 dolar. Nah, setelah kita kali British Pound dengan exchange rate-nya, kita dapatkan cash 33.000, operating receivable 115.500, inventories 82.500, equipment 1,3 juta, 1.320.000, cost of sales 570.500, depreciation expense 130.400, operating expense 163.000, dividen 48.600, sehingga totalnya 2.463.500. Selanjutnya untuk bagian kredit itu setelah kita kalikan accumulated depreciation-nya terdapat 544.500, akun payable-nya 115.500, capital stock-nya 640.000, return earning-nya 160.000, sales-nya 978.000. Nah, setelah kita jumlahkan itu dapatnya 2.598.000. Nah, sementara di bagian debitnya 2.463.500 sehingga tidak balance. Jadi terdapat kelebihan 25.500. Nah, kelebihannya ini masuk ke dalam equity adjustment from translation. Kita diminta untuk membuat journal entries on Pill's book to account for the investment in So pada tahun 2011. Pada 1 Januari 2011, itu si Pill mengakuisisi seluruh saham So. Jadi investment in So pada cash senilai 800.000. Kemudian selama tahun 2011, Pill ini mendapatkan dividen dari So senilai 30.000 dikali 1,62 kurs dividennya. Jadi jumlahnya 48.600. Jadi cash terhadap investment in So 48.600. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 kita menghitung operating income-nya. Jadi di sini saya menyediakan penghitungan operating income. Yang pertama sales-nya itu ada 978.000 seperti perhitungan sebelumnya. Di sini ada 978.000 untuk sales, kemudian dikurangi dengan less cost and expense. Di sini ada cost of sales, depreciation, operating expense yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu salesnya, cost of salesnya 570.500, depreciation expense-nya 130.400, dan operating expense-nya 163.000. Cost and expense-nya 863.900. Jadi operating income-nya sales dikurangi total cost and expense dapatnya 114.100. Jadi income from So di kredit 114.100, dan sebelumnya kita juga ada equity adjustment from translation itu di kredit 25.500, dan setelah untuk debitnya itu investment in So kita jumlahkan 114.100 ditambah 25.500 sehingga investment in So-nya 139.600. Menghitung langsung keuntungan dan juga kerugian dari translasi. Nah, saya menyediakan dua metode perhitungan. Yang pertama menggunakan metode perubahan kurs, yang kedua menggunakan metode perubahan aset bersih. Untuk metode perubahan kurs, di sini ada book value beginning net asset itu 500.000 pounds, dijelaskan di soal. Nah, ini dikali dengan closing rate dikurangi dengan current rate pada 1 Januari tahun 2011. Jadi 500.000 pounds dikali 1,65 dikurangi 1,6 didapatkan hasilnya 25.000 dolar. Kemudian ditambah dengan net income senilai 70.000 pounds. Nah, 70.000 pounds ini kita dapatkan dari di sini dari yang British Pound ini salesnya 600.000 dikurangi dengan cost of salesnya 350 dikurangi depreciation expense-nya 80.000 dikurangi operating expense-nya 100.000. Jadi 600.000 dikurangi 530 kita dapatkan senilai 70.000. Jadi 70.000 pounds dikali 1,65, closing rate dikurangi 1,63, course average-nya, kurs rata-ratanya sehingga didapatkan 1.400. Kemudian dikurangi dengan dividen yang didapatkan 30.000 pounds, dikali dengan 1,65 ini adalah closing rate dikurangi kurs dividennya 1,62 senilai 900. Jadi setelah kita totalkan exchange rate exchange on net asset itu 25.500.
Untuk metode perubahan aset bersih ada 800.000 dari 500.000 pound dikali 1,6 dari kurs pada 1 Januari tahun 2011. Dan perubahan aset bersih selama tahun berjalan itu laba bersihnya 70.000 pounds yang sudah kita hitung dikali dengan kurs rata-ratanya 1,63 dapat 114.100. Dividennya kita kurangin 30.000 dikali 1,62 kurs rata-rata kurs dividennya sehingga hasilnya 48.600. Dan aset bersih akhirnya setelah ditotalkan nilainya adalah 865.500. Nah, aset bersih pada 31 Desember tahun 2011 itu ada 891.000. Jadi selisihnya dari 891.000 dikurangi 865.500 itu masuk ke other comprehensive income senilai 25.500 di laba di bagian kredit. Nah, di sini terdapat penjelasan untuk Cumulative Translation Adjustment CTA yang dicatat di jurnal berdasarkan lembar kerja itu menghitung rugi 25.500 di debit ke OCA atau investment in SO. Nah, untuk Cumulative Translation Adjustment CTA dihitung langsung konseptual dengan laba 25.500 di kredit ke OCA atau investment in SO. Perbedaan yang terjadi antara kedua metode ini dikarenakan adanya selisih bersih yang timbul saat saldo aset non-moneter yang berasal dari 1 Januari yang disajikan kembali pada kurs kini 31 Desember tahun 2011. Nah, berdasarkan soal 25.500, rugi adalah angka penyeimbang yang dihasilkan dari lembar kerja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami akuntansi keuangan lanjutan 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.